Oke, salam semuanya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jeremy Aditya Saragi, kelas 9B. Sebagai topik malam ini yaitu praktek kelas 9, guruku Pak Maruba pembimbingku. Oke, sebelum itu kita nyanyikan pujian pembuka dengan lagu Besarkan Nama Tuhan. 1, 2, 3, ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oke. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, mari kita teduh atau doa pembuka. Terima kasih Tuhan yang telah menghirup napas besar dan penuh ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang membimbing setiap kami, dan juga berikanlah kami roh hikmat daripada Tuhan sehingga kami bisa tertib dalam acara ini Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami dari awalnya acara hingga selesainya acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan lanjutkan ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu nyanyi pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. 1, 2, 3, ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan.
tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Kiranya berikanlah roh pemahaman bagi hamba Tuhan, supaya hamba dapat menjelaskan atau menerangkan isi kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oke, salam semuanya. Kali ini saya akan membacakan ayat renungan bagi kita yang ada di tempat ini. Oke, ayat renungan yang saya ambil hari ini adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita membacanya, saya akan membacanya dari ayat 1 sampai 4. Saudara cukup mendengarkannya saja. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Oke, di sini dikatakan berbahagialah. Apa sih dalam kamus besar bahasa Indonesia berbahagia? Berarti turut berbahagia. Nah, di dalam nas ini juga kita mengoreksi, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Tuhan mau menegaskan kita supaya kita jangan duduk di dalam nasihat orang fasik dan orang pencemooh. Karena itu ya kita tahu lah, zaman sekarang zaman milenial sekarang pasti itu sudah diterapkan. Jadi apa saja caranya itu, kita tidak boleh terikut-ikut dengan orang itu. Bahkan pun saya mau menegaskan di sini bahwa saudara-saudara sekalian tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini dalam arti kumpulan orang berdosa atau pendosa atau orang berbuat dosa. Itu banyak sekali padanan katanya. Nah, yang menjadi topik sekarang, kapan selalu kita berbuat namanya itu dengan pencemooh? Setiap saat kita melakukan itu. Oke, ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang melakukan Tauratnya, dan bahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Ya, walaupun kita harus melaksanakan, belum tentu kita mendengar tapi kita belum melaksanakan, tetapi kita harus melaksanakan sepenuhnya. Inilah yang ditekankan Tuhan, bahwa kita harus mengikuti kehendak Tuhan, tapi jangan setengah baik setengah jahat. Saya ini ada satu contoh, seorang remaja, dia
punya teman, satu temannya dan satu lagi temannya. Kalau nggak ada temannya satu, pasti dia mengobroli. Tengok tuh Jeng, degil kali dia. Itu tak boleh. Itu sudah termasuk ke dalam orang fasik. Dan contoh orang pencemooh, secara pencemooh tuh berkumpul-kumpul untuk membicarakan dia. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan remaja saat ini. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang berbuatnya berhasil. Inilah salah satu contoh menjadi pegangan kita untuk hari ini, sehingga kita harus menghasilkan buah baik, bukan buah buruk, yaitu buah yang menghasilkan di sekitar kita, bukan buah yang di pohon itu. Buah itu seperti tentang kebaikan, tentang apalah sifat kita ke orang itu, tentang firman Tuhan juga bisa. Itulah salah satu contohnya. Oke, begitu saja firman hari ini. Kiranya kita dapat mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita berdoa syafaat. Ada yang mau didoakan? Oke, saya terima kasih Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkatilah firman-Mu sehingga menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, terkhususnya kami akan mendoakan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Berkatilah dari RT RW hingga bupati dan seterusnya Tuhan. Kiranya Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang di sekitar Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, sehingga Tuhan membalaskan segala berlipat kali ganda Tuhan apa yang mereka perbuat Tuhan. Baik itu dari pekerjaannya Tuhan, anak mereka Tuhan hingga besar Tuhan. Dan juga Tuhan, kesehatannya terjamin Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami Tuhan, sehingga dapat menjadi harmonis lagi Tuhan. Terjadi kekompakan dalam keluarga ini, tidak terjadi keributan Tuhan, hingga menjadi damai rumah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oke, kita menyanyi pujian penutup. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Pakailah seturut kehendakmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahku, demikian hidupku di tanganmu. Pakailah seturut kehendakmu, ku dibaharui selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Kita berdoa.
berdoa. Bapa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, cukup segitu praktik agama saya untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Jeremy Aditya Saragi, kelas 9B. Terima kasih.